Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami dikuatkan, kami diberkati, iman kami diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang tolong kami, ajari kami, mampukan kami, pikiran kami yang terbatas ini untuk memahami firman-Mu, terutama melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sempurna bagi setiap orang yang percaya. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan tak berkesudahan bagi setiap orang yang percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema semua baik. Semua baik. Mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan satu ayat dari perikop yang berjudul pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah. Saudara, saya mau sampaikan, pengharapan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang berpengharapan, maka dia memiliki kekuatan, dia memiliki motivasi untuk hidup. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diharapkan. Sebaliknya, orang yang tidak berpengharapan adalah orang-orang yang gampang putus asa, adalah orang-orang yang tidak memiliki motivasi untuk hidup yang lebih baik. Dengan kata lain, orang yang tidak berpengharapan adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan orang yang berpengharapan adalah bukti bahwa orang itu memiliki iman. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Orang yang berpengharapan, terutama yang berpengharapan kepada Kristus, saudara terkasih, maka dia memiliki kekuatan, maka dia merasakan ketenangan jiwa, ada kedamaian, karena dia percaya pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus adalah orang-orang yang kuat dan merasakan keamanan, merasakan ketenangan, merasakan kedamaian dalam hidup. Mengapa? Karena
orang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, maka sesungguhnya dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya, sudah mengandalkan Yesus dalam hidup. Sama seperti Rasul Paulus yang mengatakan, sebab aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus menaruh pengharapan pada Kristus yang telah hadir dalam hidup, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, betapa luar biasa. Sungguh berbahagia orang-orang yang berpengharapan pada Tuhan. Saudara, pada kesempatan ini, salah satu pengharapan orang percaya, sebagaimana kita dengarkan di awal pemberitaan firman tadi, bahwa semua baik. Orang-orang yang hidupnya di dalam Kristus, maka sesungguhnya dia sedang menuju kebaikan. Sekalipun banyak rintangan hidup. Semua baik. Hanya anak-anak Allah yang mampu berkata semua baik. Sekali lagi, hanya anak-anak Allah yang berpengharapanlah yang sanggup berkata semua baik. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun sedang dalam duka cita, oleh karena pengharapannya kepada Tuhan, ia tetap memiliki iman dan berkata semua baik. Menjadi pertanyaan, saudara, siapakah anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah yang dimaksud dalam firman Tuhan kesempatan ini ada satu, berdasarkan Roma 8 ayat 28. Anak-anak Allah yang dimaksud adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dengan jelas dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak Allah. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang terpanggil, kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta melakukan firman-Nya. Saudara, bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita melakukan firman-Nya. Artinya adalah hanya orang yang percaya dengan sungguh-sungguhlah yang sanggup berkata semua baik. Hanya orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguhlah yang sanggup berkata semua baik. Walaupun secara ukuran dunia mengalami penderitaan. Ada sebuah lagu seperti ini. Dari semula
telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, percaya dan meyakini, mengamini dalam hidupnya bahwa semua baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya, kita imani semua baik. Semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Sebab kita percaya Allah yang bekerja. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa atau apa yang membuat anak-anak Allah mampu berkata semua baik? Apakah karena Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan? Ataukah mungkin Tuhan tidak pernah mengizinkan mereka mengalami kesukaran? Mungkinkah karena Tuhan tidak mengizinkan, membiarkan mereka mengalami sakit penyakit? Bukan, saudara. Orang yang percaya sekalipun tidak akan luput dari yang namanya kesukaran, tidak akan luput dari namanya kesulitan, bahkan tidak luput dari yang namanya COVID-19, tidak luput dari yang namanya corona, sebagaimana menggentarkan, menjungkir balikan dunia saat ini. Orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, sekalipun mengalami penderitaan, bahkan mungkin duka cita karena corona, dia tetap sanggup berkata bahwa semua baik. Apa yang Tuhan izinkan semua baik, semua mendatangkan kebaikan. Mengapa? Yang pertama, yang membuat anak-anak Allah ataupun orang-orang percaya mampu berkata semua baik sekalipun mengalami penderitaan. Yang pertama, karena percaya bahwa Allah turut bekerja. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena Allah turut bekerja dan kita imani itu, dan kita terus mempraktikkan firman Tuhan ini, menghidupinya, mengalaminya secara pribadi, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Allah, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi orang-orang yang hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Maka betapa luar biasa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Kemudian yang kedua, mengapa atau apa yang membuat orang-orang percaya, anak-anak Allah, mampu berkata semua baik? Yang kedua, yaitu karena dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, anak-anak Allah, adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Nah, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berkata dan mengimani bahwa semua baik. Maka sangat perlu kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita setiap saat meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan, khususnya dimampukan untuk terus bersyukur kepada Tuhan, untuk terus berkata bahwa semua baik. Apa yang Tuhan izinkan, semua baik. Tidak ada yang tidak baik, karena kita percaya kita hidup dalam rencana Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa Roh Kudus sangat sulit bagi kita untuk berkata semua baik. Di tengah persoalan hidup yang begitu banyak, tanpa Roh Kudus sangat sulit berkata semua baik. Tetapi ketika di dalam hidup kita ada Roh Tuhan dan kita menghidupi kehidupan sebagai baik Tuhan, dan di dalam kita imani, kita hidupi ada Roh Tuhan, maka kita dimampukan untuk mengucap syukur senantiasa, mampu berkata bahwa semua baik yang Tuhan izinkan. Bahkan sekalipun mungkin saya harus menderita karena berbagai hal, karena COVID-19, tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit orang yang berduka cita, tidak sedikit orang yang usahanya bangkrut. Tetapi pengharapan kita di dalam Tuhan, kita imani semua baik. Sebagai anak-anak Allah, kita perlu tahu bahwa tujuan hidup kita yang paling utama bukan di dunia. Dunia perlu, pekerjaan perlu, uang perlu, jabatan perlu, tetapi yang paling utama adalah keselamatan, surga yang kekal bagi orang percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita yakin dan percaya bahwa kita anak-anak Allah? Kalau kita yakin, maka kita akan dimampukan untuk berkata semua baik. Ketika kita percaya bahwa semua baik, segala sesuatu yang terjadi Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, maka kita akan dimampukan bernyanyi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
bila Tuhan izinkan terjadi, kami percaya, saya percaya, kita percaya semua untuk kebaikan. Amin. Mari kita bersatu. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu yang terus bekerja dalam segala perkara yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya